Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rijaldi. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perubahan manajemen pada teknologi. Kelompok saya di sini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Faisal Rijaldi, yang kedua adalah Ramdan, yang ketiga adalah Lena Hermayani, dan yang keempat adalah Maulida Ajahra. Oke, slide pertama di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Menurut Wibowo, dalam bukunya, manajemen perubahan atau manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Slide kedua yaitu adalah teknologi informasi, yaitu yang pertama, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi yaitu metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan dari keseluruhan sarana, yaitu untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu menurut O'Brien, teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi saya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramdan, NIM saya 1911151192. Nah, di sini saya akan membahas mengenai organisasi. Nah, apa sih itu organisasi? Menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Sondang, bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sasaran-sasaran perubahan. Nah, yang pertama, perubahan dalam struktur organisasi, di mana komponen organisasi yang amat sering dijadikan sebagai salah satu sasaran perubahan organisasional adalah struktur organisasi. Nah, yang kedua itu perubahan prosedur kerja, di mana perubahan dalam prosedur kerja dapat terjadi secara menyeluruh dan mencangkup seluruh proses administrasi ataupun terjadi secara inkremental, artinya hanya mencangkup sebagian proses administrasi. Nah, dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Faktor-faktor internal yang diduga mempengaruhi perilaku meliputi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau keyakinan, lingkungan, dan visi organisasi. Sementara faktor pendorong seseorang untuk berubah adalah kesempatan memperoleh keuntungan nyata atau menghindari terjadinya kerugian pribadi. Dan di sini ada pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, bukan hanya dari efisiensi kerja, tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal antar unit maupun keseluruhan institusi. Pengelolaan administrasi kerja berbasis teknologi informasi juga harus mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung optimalisasi pada pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi yang bertahap, yang dimulai dengan perencanaan, pengembangan, ahli kelola operasional sampai dengan tahap pemeliharaan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang peranan teknologi informasi dalam organisasi. Menurut J.R. Terry, terdapat peranan mendasar
teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ada fungsi operasional. Apa itu? Yaitu membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Lantaran sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh organisasi terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting. Yang kedua ada fungsi monitoring and control, bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi terkait dengannya harus dapat memiliki span of control yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Lalu yang ketiga ada fungsi planning and decision. Selanjutnya, strategi mengatasi penolakan. Koch dan French mengusulkan ada taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Penjelasan secara tuntas tentang latar belakang tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan, memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Lalu yang keempat ada negosiasi. Cara ini bisa dilakukan agar pihak-pihak lain yang menentang perubahan bagi pihak-pihak lain. Lalu yang kelima manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutup kondisi yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.